Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series GraphQL dasar, di mana kita akan kenalan dengan skema dan juga memperdalam query. Jadi sebetulnya kemarin kita sudah bikin sebuah skema sederhana, yaitu adalah di sini ada tipe query yang isinya ada hello dan juga greeting. Jadi sebuah skema itu mendefinisikan sebuah data beserta dengan relasi dengan data yang lain. Di mana GraphQL sendiri itu punya skema definition language atau disebutnya SDL untuk mendefinisikan skema yang bisa kita pakai nantinya untuk mengakses data yang ada. Nah, misalnya saya akan coba di sini bikin sekumpulan data. Jadi di sini saya akan coba untuk bikin define aja, misalnya di sini adalah sebuah DB. Ini sebetulnya bukan database real ya, tapi dia akan saya simpan data-data berupa objek. Kalau misalnya nanti mau dihubungkan dengan database, mungkin DB ini tidak akan digunakan. Ya, jadi ini hanya untuk menyimpan data sementara aja. Kita akan coba tambahkan sebuah data. Misalnya saya punya data buku ya. Jadi di sini saya bikin const book, kemudian di dalamnya ada array. Nah, array ini tentu akan menyimpan berbagai macam buku. Yang mana setiap buku itu nanti mungkin punya ID, ada ID-nya satu, kemudian ada title-nya. Misalnya title-nya adalah Harry Potter and the Chamber of Secret misalnya. Kemudian ada authornya, yaitu adalah J.K. Rowling. Lalu ada misalnya publish at, ya ini adalah tanggal. Kemudian ada kategorinya, misalnya adalah fantasy. Dan juga ada total dari bukunya, ya. Jadi ada berapa banyak. Katakanlah kita studi kasusnya adalah sebuah perpustakaan. Ini ada data yang pertama, terus ada data yang kedua. Kita ambil ID 2, kemudian di sini ini generated AI. Ya, kalau teman-teman mau install extensionnya namanya Codium. Ini bisa dimanfaatkan gratis ya. iCoding autocomplete ya, bisa kita pakai buat JavaScript. Jadi kalau saya diamin kayak gini, tinggal klik tab, nanti langsung di generate ya data yang lainnya. Misalkan saya punya 2 buku seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk ekspor buku tersebut. Ekspor di sini books. Kita kembali ke index.js. Kemudian di dalam type depths-nya saya mau nantinya saya bisa ngambil data buku tersebut tentunya. Nah, sebelum kita bikin query-nya, saya akan definisikan dulu data bukunya. Jadi di sini saya panggil book. Yang nantinya punya ID, ini berupa ID. Ini ID huruf besar seperti ini. Kemudian ada title. Title ini dia berupa string. Maksudnya gede ya. Kemudian ada author sama berupa string. Ada published at berupa string, kategori string, dan total berupa integer. Nah, inilah yang dinamakan dengan skema. Jadi saya membuat sebuah skema untuk data buku. Kalau teman-teman yang sudah familiar dengan TypeScript, harusnya hal seperti ini bukan hal yang asing karena ini mirip sekali ya. Ketika kita mendefinisikan sebuah variabel, maka kita harus mendefinisikan type-nya dulu kalau di TypeScript ya. Nah, di dalam GraphQL juga sama. Ketika kita ingin mengirimkan data buku nantinya ya, kita harus mendefinisikan dulu type-nya. Apakah bisa tidak mendefinisikan type? Bisa saja, tapi nantinya agak ribet. Ya, nah kemudian kalau sekarang saya mau ngambil data buku tersebut, gimana caranya? Caranya yaitu adalah mendefinisikannya di dalam query. Jadi nanti saya akan jalankan book seperti ini yang mengembalikan data buku. Nah, data bukunya karena banyak, kita simpan sebagai array. Ini yang hello mau saya hapus saja, jadi cukup book saja seperti ini. Ini pun sama, saya akan hapus juga. Nah, di dalam resolvernya, ketika kita nanti mengakses query books-nya, ya, kita akan coba bikin kayak gini. Books berarti ya,
Sesuaikan jadi query di sini dengan query yang ada di dalam resolvernya. Kemudian jalankan function yang mereturn data dari mana? Ya, dari DB. Jadi kita akan panggil di sini DB-nya import books from db.js. Jadi nanti di sini saya akan return book. Gitu ya. Nah, kita akan coba untuk lihat sekarang di Apollo servernya. Oke, ini saya hapus dulu. Di mana kita sekarang bisa akses ke data buku. Nah, di dalam data buku ada apa aja? Ada author, kategori, ID, publish at, title, dan total yang bisa kita ambil. Nah, ini yang membedakan antara GraphQL dengan REST API. Saya misalnya hanya butuh data title dan juga autornya saja. Saya cukup tulis kayak gini untuk query-nya, terus saya panggil. Data yang dikirimkan nanti ke front end, itu ada data buku yang isinya ada array dari bukunya, yang masing-masing item di dalam array tersebut punya title dan author aja. Kalau misalnya saya butuh ID, ya sudah saya bisa kirimkan query ID-nya. Nah, seperti ini. Baru dia kirimin ID. Ya. Jadi nggak semua data itu dikirimin. Ya. Sementara sebetulnya data buku itu ada kategori, ada publish at, ada title juga gitu ya. Nah, ini kan nggak semuanya kita butuhkan misalnya. Ya, yang dibutuhinnya cuma ID, title, dan author. Sehingga kita lakukan query-nya cukup ambil data buku, yaitu adalah ID, title, dan author. Jadi ketika kita membuat query seperti ini, terus berikan nama query-nya, misalnya ini, ya, get all book, misalnya gitu ya, nama query-nya. Kemudian kita akan akses ke yang mana ya? Kita kirimkan query books. Nah, nanti akan ngeakses ke sini ya, ke books. Nantinya di dalam books itu ada apa? Ada book ini ya, array book. Yang mana kita bisa akses ada ID, title, author, publish at, kategori, dan total. Berdasarkan dengan tipe yang ada di sini. Gitu ya. Kalau saya ini ubah jadi buku, maka di sini juga saya harus ubah jadi buku karena dia mengikuti tipe yang ada di atas ini. Oke, ya jadi kita sudah mendefinisikan skema data dari buku dan juga query-nya serta dengan resolvernya. Jadi kalau misalnya nanti kita mengakses ke sini ke query books, maka return books ya. Books ini diambil dari DB. Nah, data yang ini dikembalikan. Tapi dia sudah melakukan filtering dulu. Data mana aja yang dibutuhin nih? ID, title, dan author aja. Sehingga yang dikembalikan cukup ID, title, dan hanya author saja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk melakukan query. Dan juga membuat skema. Kita akan bikin skema yang lain lagi. Misalnya, di dalam sistem informasi perpustakaan, itu biasanya ada member atau anggota dari perpustakaannya. Member itu mungkin punya ID berupa ID, ya. Kemudian ada name-nya itu berupa string, dan juga ada email mungkin berupa string, dan terakhir ada verified. Verified ini berupa boolean. Oke, kalau saya sekarang mau ngambil data member, gimana? Ya sudah. Bikin di dalam query-nya yaitu adalah members. Ini untuk ngambil seluruh member ya. Nah, di sini tinggal saya panggil members. Jadi kalau saya panggil query members, maka saya akan return data members. Sekarang saya tambahin dulu datanya berarti di DB ya. Saya akan bikin di sini ada const members. Dia berupa array. Member yang pertama punya ID 1, name, yaitu Afif Saifullah, dan juga dia punya email, misalnya afif@me.com, dan ada verified, ya, berupa true. Jadi di sini datanya harus sama dengan yang ada di dalam DB.
Oke, ini di save. Tidak ada member sekarang. Terus kita coba untuk save juga yang ini. Ini mungkin harus kita import dari DB. Dan di DB-nya juga harus diekspor. Members. Oke, ini members harusnya. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Jadi nanti ya ada field yang lain yang bisa kita akses di dalam query tersebut. Jadi kalau saya akses field yang ini, saya tambahin di sini member. Saya mau ngambil data apa aja? Ada ID-nya. Kemudian ada name misalnya. Saya get. Ya, misalnya saya butuh data buku dan juga data member. Tuh ya. Sekali get saya bisa ambil data buku, data member secara sekaligus. Ya. Jadi nggak butuh 2 request. Cukup masukin query-nya aja. Saya butuh buku dan members nih. Get. Dikembaliin dua-duanya. Dan setiap data juga sesuai dengan kebutuhan saya gitu ya. Bayangkan kalau misalnya pakai REST API, berarti kalau kita mau mengakses seperti ini, nggak bisa langsung. Kita harus punya 2 endpoint, yaitu adalah endpoint untuk mengambil seluruh data bukunya, dan juga endpoint untuk ngambil data membersnya. Dan nanti tiap members itu akan ditampilin semua datanya. Jadinya nanti full ya, dia ada email, terus dia punya verify juga gitu ya. Sementara yang saya butuhin cuman ID dan name-nya aja misalnya ya. Jadinya kan email dan verify ini sia-sia, gak akan saya pakai juga gitu ya. Buat apa dikirimin? Jadi kalau pakai GraphQL dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, secara default GraphQL itu punya beberapa scalar tipe atau tipe data primitif lah ya kita menyebutnya yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah ID. Jadi ini adalah sebuah string yang sifatnya unik ya sebagai identifier dari sebuah objek. Kemudian ada string ya, ini biasanya untuk menyimpan karakter ya. Kemudian ada integer, kemudian ada float ya untuk mengambil data yang punya koma biasanya ya. Jadi tidak bilangan bulat kalau float. Dan satu lagi yaitu adalah boolean. Nah, jadi secara default dia punya 5 skalar tipe. Dan kalau misalnya kita mau memanggil banyak data, kita panggil pakai kurung siku seperti ini. Seperti membuat array ya. Atau disebutnya di sini list field. Data yang di dalamnya ada apa aja? Itu adalah data buku. Gitu ya. Apakah kita bisa panggilnya di sini string? Ya bisa aja. Tapi nanti kan datanya tidak merepresentasikan buku. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin ID ini nantinya, kalau misalnya kita sudah masuk ke mutation ya atau masuk ke bagian mengelola data ya, menambahkan data, mengupdate data atau menghapus data, misalnya ya, minimal untuk mengupdate data lah gitu ya. Itu kalau kita bikin memasukkan sesuatu ke database misalnya, itu saya nggak mau ID ini kosong. Nah, gimana caranya? Ya, supaya nanti kalau kita memasukkan sesuatu, datanya nggak boleh kosong, kita berikan tanda seru di belakangnya ya. Ini, di tanda seru, tanda seru, tanda seru. Ini. Supaya dia tidak mereturn null. Ya. Jadi seperti ini. Kita berikan tanda seru semua. Oke. Dan di sini juga sama, kita berikan tanda seru, tapi di sini juga kita akan berikan tanda seru di dalamnya ya. Jadi nanti dia nggak boleh kosong array-nya gitu ya, dan juga bukunya itu nggak boleh nol juga. Jadi seperti ini. Kita coba kalau misalnya saya hapus data yang ada di sini, misalnya title lah, saya hapus title. Kita coba get sekarang. Oh, langsung error. Nah, katanya di sini cannot return null or non-nullable field book title. Nah, padahal yang kedua punya title. Tapi kalau salah satu data tidak punya title, ketika kita berikan tanda seru seperti tadi, maka otomatis error. Get baru bisa. Kalau misalnya saya hilangkan tanda serunya, terus saya hilangkan title-nya,
untuk title ini saya jalankan sekarang aman. Tapi kembaliannya nilainya 0. Ya, saya nggak mau hal tersebut terjadi misalnya sehingga data ini harus ada. Kalau nggak ada, maka responnya langsung error. Ini saya balikin lagi title-nya. Itu disebutnya nullability. Nah, kalau tipe query ini apa gitu ya? Kalau query ini adalah special object ya. Kalau ini adalah objek, sementara query ini juga objek tapi dia spesial dan dia merupakan nantinya menjadi entry point untuk melakukan query yang di request oleh klien kemudian mengeksekusi resolver. Jadi kurang lebih seperti itu ya, skema basic aja berkaitan dengan GraphQL dan juga bagaimana kita melakukan query untuk mendapatkan data-data spesifik yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita. Di video berikutnya, kita akan coba untuk ambil satu data aja. Nah, kalau ini kan get all book, di video berikutnya kita akan coba untuk ambil get book, mungkin by ID. Ya. Nah, jadi kita akan coba untuk lakukan hal itu. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.